standar untuk kemasan pangan? Di antaranya yaitu kemasan donat gula, kemasan mayones, dan kemasan wajik. Nah, untuk itu, yuk kita tanyakan kepada konsumen, dari ketiga kemasan tersebut, kemasan mana sih yang paling memiliki permasalahan krusial dan layak untuk dikembangkan? Halo semuanya, gue Baim dari PNJ, umur gue 20 tahun. Baim. Jadi kan gue ada 3 kemasan nih, yang dimana dari 3 kemasan itu punya masalah tersendiri ya, oke? Kemasan mayones, kemasan wajik, kemasan donat. Kayaknya kalau dari lihat strukturnya sih kayak susah dibuka gitu Gus. Terus kayak desainnya terlalu klasik lah, kayak kurang modern aja gitu. Satu pasti ini kan polos banget ya, nggak ada informasi tentang produknya, nggak ada detail-detail info lah pokoknya intinya. Terus juga kayak kurang kejamin kehigienisannya, terus juga kurang safety sih kalau buat ngejaga si produknya itu biar. Donat, wah kresek banget ya. Nah iya benar. Sebenarnya permasalahannya kayak yang tadi wajik ya? Iya wajik. Itu kan dia polos banget satu. Tadi kayak kalau yang wajik masih agak mendingan yang kayak bisa ketutup gitu kan. Ini kalau kresek gini satu agak ngeliatnya agak jorok aja sih. Terus nggak terlalu bisa ditutup rapat gitu. Jadi nggak terjamin kehigienisannya. Kayak kalau dari gue donat gula deh yang paling perlu dikembangkan gitu kayak, soalnya paling parah sih dibanding yang lainnya. Halo teman-teman semuanya. Wah, siapa sih di sini yang nggak tahu dan nggak kenal sama kudapan satu ini? Ya, donat. Donat merupakan makanan kudapan yang terbuat dari tepung terigu dengan berbentuk seperti cincin. Donat mengandung karbohidrat dari tepung dan menjadi sumber energi dari manisnya gula. Donat dibuat dengan cara mencampurkan tepung dan juga bahan penyusun lainnya hingga menjadi adonan yang kemudian digoreng dan dicampur dengan gula bubuk. Pada umumnya, kemasan donat gula ini sering sekali kita temukan masih menggunakan kemasan plastik putih bening. Kantong plastik putih bening banyak dipilih sebagai kemasan primer karena harganya yang terjangkau, sifatnya yang ringan, tahan lama, dan juga mudah dibentuk. Namun, kemasan kantong plastik putih bening juga memiliki efek samping. Di antaranya, bahan kimia yang terdapat di dalam plastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia yang akan memicu terjadinya penyakit kanker dan juga cacat janin. Kantong plastik putih bening juga dapat mencemari lingkungan atau bersifat non-eco-friendly. Meskipun sebenarnya sampah plastik tersebut dapat dikelola dengan penanganan yang baik. Berikut ini terdapat beberapa contoh sampel kemasan yang sudah kami kumpulkan sebagai alternatif kemasan produk donat. Kita kenalan dulu nih, boleh sebutin namanya siapa, dari prodi apa, sama usianya berapa? Oke, perkenalkan nama aku Alfilia Trimolina. Aku dari prodi penerbitan 5D. Terus aku sekarang umurnya 20 tahun, 21. Oke, gue Triari Sandi, gue dari PNJ. Umur gue 21. Oke, nama gue Hari Hafiz, instansinya sama PNJ. Terus umur gue 19. Tahu? Tahu. Oke. Jarang. Jarang. Jadi belum ada hitungan per minggu tuh berapa kali gitu ya, jarang. Iya. Oke. Ya, sering sih kalau gue kayak di kantor juga ada yang jualan kan, jadi gue sering makan Sering itu. makan. Kalau Hafiz? Kalau gue jarang sih karena nggak suka yang manis-manis juga kebetulan. Oke. Oke, yang pertama pastinya tidak ramah lingkungan. Terus kita juga nggak menarik makannya. Terus dari kemasannya tidak bergambar, tidak berwarna. Terus kadang juga kurang sehat kalau misalkan kita beli di jalanan ya. Terus tidak enak biasanya. Terus kurang estetik aja dipandangnya. Oke. Apa ya? Tidak ramah lingkungan, Mudah robek. Terus susah. tidak menarik. Tidak menarik, benar. Tidak menarik. Tidak efisien. Tidak efisien juga, benar. betul. Satu lagi
nggak proper lah. Iya. Tidak proper ya. Tidak proper, terus Nggak estetik kali ya? iya Nggak estetik ya? Bawa kresek gitu kan, estetik. Kurang menarik ya. terus variasi warnanya kurang gitu. Ini bening doang. Nggak kreatif. Iya, kurang ya kan. Kalau bisa packagingnya diperbagus lagi supaya menambah kesan selera yang makan gitu aja. Oke. Ya, lebih ramah lingkungan, lebih praktis ya. Praktis, lebih menarik. Ya Enak kan, yang dibawa pasti. kemana-mana. Enak dibawa kemana-mana. Terus yang paling penting sih menarik ya. Iya. Penting banget ya. Penting sih. Penting ya. Penting karena industri makanan sekarang kan sudah Bervariatif. dan industri makanan juga nggak bakal mati gitu aja. Nah, yang pasti dengan adanya kemasan-kemasan yang baru dan kemasan-kemasan yang emang bisa dibilang inovatif, makanan-makanan ini dikemas dengan lebih bagus lagi nantinya dan peminatnya menarik peminat banyak. orang-orang. Penting banget soalnya kalau misalkan nggak dikembangin, kan ini namanya jajanan tradisional juga. Kalau misalkan nggak dikembangin sayang banget. Berikut adalah kata kansei yang telah terkumpul dari hasil survei. Lalu dilakukan evaluasi menggunakan kuesioner semantik diferensial. Dari hasil survei, kemudian dilakukan analisis menggunakan metode prinsipal komponen analisis atau PCA untuk mengetahui sebaran kata menggunakan software R. Berikut tabel analisis morfologi untuk mengelompokkan sampel ke dalam elemen desain. Setelah itu, dilakukan running menggunakan metode Kitty-T1. Proses perhitungan Kitty-T1 ini dilakukan dengan software R. Pada tahap ini, dibagi menjadi 4 proses agar memudahkan coding data. Dari hasil analisis Kitty-T1, diperoleh hasil multiple R-square terbesar yaitu pada konsep eco-friendly dan juga simple. Sehingga konsep tersebut diterapkan pada desain kemasan donat gula. Kami melakukan diskusi terkait ide yang akan diterapkan pada elemen desain bentuk kemasan. Kemudian, dilakukan pembuatan mind mapping, mood board, dan juga sketsa untuk memudahkan proses pembuatan 3D design. Setelah itu, dilakukan proses pembuatan mockup 3D design dengan menggunakan software Blender. Berikut ini merupakan hasil mockup final yang telah didesain berdasarkan hasil konsep elemen desain kemasan menurut software R.